Halo Sobat Kreatif, kembali lagi di channel YouTube Pintu Coklat dan kali ini kembali lagi di segmen Pintu Podcast. Nah, kita masih di edisi di rumah aja dan kali ini aku bersama teman aku yang udah sedari dulu bersama aku. Gimana coba itu bahasanya? Ya, jadi ini udah temen lama banget ya, dari semasa masih bocah sampai kuliah gitu. Nah, ini dia Nanda. Halo Nanda. Halo. Iya, kau nih ngikut-ngikut Ikut-ikut aja nih. apa? Iya, maksudnya kan kecil tuh bareng-bareng tuh kan. SMP juga sekelas tuh 2 tahun. Sampai kuliah juga, ya ampun. Satu kampus. Mending satu kampus di satu daerah kan, maksudnya Kampus di Sumatera sama-sama. Utara. Iya, Di satu Nusa. kampus emang. Itu nggak sejurusan aja kita. Iya, dulu aku pengen ambil jurusan kau. Serius. Gak usah, jangan. Iya, serius. Enggak, emang serius. Gak tahu, nyasar aja di Syukur-syukur. pertanian. Masa ya sih saingan kita capek banget cuy. Sama-sama SN lagi. Iya itu. Oke, jadi sebelumnya aku ngasih tahu nih ya, Nanda ini dia salah satu aktivis di kampus. Oh. Ya enggak? Waduh, Waduh, berat. berat. Nah, cukup berat. Nah, kejebur aja. Gak sengaja. Gimana? Kejebur aja kemarin tuh di dunia aktivis. Wow, kejebur ini gimana nih? Nggak sengaja gitu? Enggak, emang gak sengaja. Kau kan Iya, tahu jadi bagaimana. gimana nih ya? Gimana ceritanya gitu? Kok bisa tiba-tiba menjadi seorang aktivis berawal dari Wagub ya dulu ya? Itu gimana Iya, tuh? wakil dulu. Apa ya? Kayak gimana ya? Aku tuh dari kecil kan emang orangnya sanguinis banget kan. Maksudnya orang yang nggak peduli ya kan, nggak punya perencanaan hidup ya kan, pokoknya hari dia aja dulu dilaluin ya kan, nggak punya master plan kehidupan, nggak peduli, egois juga. Kayaknya yang buruk-buruk semua samamu deh. Kenapa ya? Jadi waktu kecil tuh pengen banget, cita-cita kan jadi dokter dulu, belajar terus belajar sampai SMP kan, tapi kayak ngerasa bosen ini belajar terus ya. Pas 1 SMP kita ke Sekolah 3 tahun cuy. Iya, waktu itu aku duduk di depan kan. Iya. Pinter kan anaknya kan. Kelas 2, kelas 3 aja duduk paling belakang, dari yang depan banget, depan guru sampai ke belakang udah deket dinding, nyender dinding. Iya. Jadi dulu tuh aku ngerasa orang-orang yang duduk di belakang tuh orang-orang yang nggak punya masa depan, malas sekolah. Orangnya nggak pernah siap PR kan. Oke. Terus ngelawan guru juga. Aku inget banget dulu ada temen kita tuh yang sering terlambat. Tapi waktu kelas 1 SMP kita kan pernah ikut pentas seni kan. Ada kayak pentas seni gitu. Ada ya? Tahu nggak? Iya, waktu kelas 1 SMP. Kayak apa? Perpisahan sekolah. Oh iya. Waktu kelas 1 SMP. Ada. Gitu kan. Jadi waktu itu buat drama apa gitu, aku lupa, drama musikal atau apa gitu. Sama teman-teman kelas kita, inget tuh, sama teman-teman yang di belakang. Ternyata mereka lebih kreatif kan, mereka lebih berpikir di thinking out the box, nyusunin script dan lain-lain kan. Jadi aku tuh kayak kagum gitu. Ternyata orang yang selama ini aku kira malas, orang yang selama ini aku kira bandel, ternyata mereka punya kelebihan. Makanya jangan just the cover, just the book by its cover.
ternyata emang dunia mereka nggak di kelas. Dunia mereka emang di luar kelas emang udah. Jadi aku kagum kan, keren nih. Nah, jadi waktu kelas 2 aku memutuskan untuk tidak duduk di bangku depan, bergabung dan mereka. tidak duduk di belakang, di tengah tuh, di tengah. Iya kan? Iya tengah. Duduk di Ya tengah sama Fadlan atau Ilham ya? Oh Fatur sama ya. Fatur aku. Sama Fatur. Pantes rusak. Aduh. Jadi di situ kayaknya enak banget duduk di tengah itu waktu itu. Pertama banyak kreativitas muncul kan, kayak nyontek di penghapus, terus jahil, kocak banget duduk di tengah. Benar. Jadi ada dunia baru yang aku yang aku senengin. Meskipun aku duduk di tengah kan, tapi tetap juara juga. Bacot. Emang iya sih benar. Habis itu kelas 3 makin nyudut. Kelas 3 duduk di belakang sama Budi tuh ya Ilham kan? Sih. Di samping aku Ilham. Iya. Budi Ilham, samping Ilham Fatur, terus Fadlan sama Triharta tuh. Iya, yang pinter-pinter di belakang semua anjir. Triharta itu pinter banget loh. Fadlan, Ilham iya ya. Fatur. Iya. Jadi ada di belakang kayak nyontek apa tuh? Ada kreativitas yang muncul gitu. Iya, bener, saking kreatifnya tuh kalau tutup pulpen murid yang di situ ya. Hilang aja tuh tutup pulpen loh. Penghapus. Hilang aja. Tip X udah lenyap aja tuh, minjam ke belakang kan, dilempar ke belakang, habis itu nggak balik. Tip X kayak tip X habis tuh diisi pakai air ya kan, itu kreativitas yang tidak ditemukan di bangku depan. Iya dong. Sampai di SMA ke bawah-bawah tuh, kelas 1 kelas 2 mulai ngeband yang hip hop ya kan. Emang nggak ada dunia aktivismenya sama sekali. Dunia entertain semua tuh. Yoi. Nah sampailah di kalau nggak salah mulai kelas 2 tuh ya, mulai belajar lah kan, mulai belajar kayaknya harus, memang nggak bisa kayak gini terus, harus masuk PTN. Masuklah di UNAN. Waktu itu masih pakai BB kan, BB ya, tahu buat status lulus di UNAN ya kan. Terus aku PC ternyata juga lulus di UNAN bareng, tinggal di asrama kita kan, di asrama sama Rin. Kelas 1 semester 1 semester 2 aku juga kayak gitu, masih sering hip hop kan, masih sering nge-rap, beatbox. Nah dunia aktivismeku pertama kali itu tiba-tiba senior aku ngajakin aku ikut organisasi BEM di fakultas, langsung jadi wakil. Iya. Iya kan. Awalnya pertama aku nggak tertarik sama sekali. Yang ngebuat aku tertarik itu waktu di semester 1 kami kan pakai mesin tik, pakai mesin tik kami. Iya, mesin tik, tangan udah kaku, aduh. Padahal laptop itu ada loh keyboardnya gitu, masih pakai mesin tik. Nah itu juga. dia. Nah pakai mesin tik, terus ada kayak kami waktu itu ada pembinaan mahasiswa baru kan, setahun sama senior kan, gak jelas lah, dimarah-marahin, ya ospek lah. Sampai itulah yang buat perlawananku pertama kali. Waktu itu ngelawan tuh, jangan pakai mesin tik sama senior, ngelawan ospeknya jangan keras-keras amat, itu perlawanannya. Dan apa ya, waktu ngelawan senior ya alhamdulillah kan, dikasih nilai E. Ya iyalah ngelawan senior karena melawan.
Senior Iya. dilawan. Terus pasal Dikasih nilai. senioritas ada. Iya kan. Senior Iya nggak kalau salah masalah balik ya ke kan? pasal 1. Goblok. Jadi waktu itu ngelawan, nggak usah pakai mesin tik, buat apa? Nah ternyata perlawananku itu metodenya metode sentimen, ya kan? Mulailah ngelawan pakai argumen, mulai pakai dasar argumentasi. Menurut penelitian salah satu profesor di Jepang, teknologi itu diciptakan untuk mempercepat proses sesuatu gitu. Nah kalau hari ini kita pakai mesin tik, sudah berapa lama kita ketinggalan dengan teman yang lain, mulai pakai argumen. Nah alhamdulillah tetap juga dimarahi ya kan. Nggak ada cerita, senior emang selalu benar. Udah habis itu pakai kuesioner ke teman-teman semuanya, kuesioner bahwa kita nggak strict, kayaknya asik ngelawan gitu. Itu ngelawan pertama kali karena dari dulu nggak pernah ngelawan. Nah ternyata asik nih, yang namanya ngelawan itu asik dalam artian ngelawan karena kita benar ya, bukan karena kita salah. Kayak contohnya waktu kecil mandi sungai ya kan, dimarahin orang tua ya kan, kau mandi sungai lo kan, enggak tapi mata merah ya kan, rambut udah basah, udah salah ngelawan ya kan. Nah itu nggak bener tuh, tapi selagi kita bener kalau ngelawan nggak masalah. Sampailah diajak semester 3 tuh diajak jadi wakil ketua BEM sama senior aku Bang Nanda juga kenal kan? Pernah. Panitiaan ya. Panitia Pekan Andalas. Jadi diajak. Nah, kukira enak kan? Di BEM enak. Rupanya waduh. Itu di awal-awal terpilih kan, alhamdulillah terpilih. Terus dijatuhin tuh sama teman-teman. Maksudnya ya wajar lah kan, pemerintahan mahasiswa. Yang namanya pemerintah pasti dibully, diapain kan. Enggak siap batikku, ya Allah. Baik budi loh aku diginiin. Iya. Padahal yang ngebully, yang ngehujat itu teman-teman aku, senior kita juga, senior. Dulu nongkrong bareng, ngopi-ngopi ya kan. Ngerjain praktikum bareng-bareng. Rupanya ketika duduk di pemerintahan mahasiswa dihujat. Ini yang hujat itu mereka tuh masuk di BEM juga atau di luar gitu? Di luar, lawan politik, oposisi. Padahal oposisi itu teman-teman aku. Gak ada cerita teman-temanan, itu politik namanya. Iya. Tahu main politik. Kejebur lah kan, ya Allah sekali. Hampir 2 bulan tuh gue gak ke kampus baru. Dihujat, diapain. Terus. Dia sedih lah. Nah, dari itu nggak bisa diganggu tuh di sekre Porselamso kan, nggak bisa diganggu. Pokoknya di kamar terus. Nah, akhirnya dikasih wejangan lah sama senior. Banyak wejangan ya, politik itu kayak gini ya, wajar aja lah. Ya macam-macam lah nasihat. Akhirnya ya cobalah, mungkin ini pertumbuhan diri ya, mendewasakan diri. Gak ada teman yang abadi di politik. Iya. Kan? Gak ada teman dan musuh sih ya. Iya. Hitam putih, abu-abu semua kalau di situ. Abu-abu. Jadi alhamdulillah kejalanin 1 tahun. Asik sih, teman-teman punya tim di BEM yang bagus, solid kan.
banyak program-programnya. Nah yang paling aku senang tuh programnya advokasi kan, ngebantuin mahasiswa, nolongin mahasiswa untuk nurunin UKT lah, masalah lain lah, masalah akademik, sampai ada peralatan laboratorium yang harus diadvokasi, yang harus disampaikan ke pimpinan, gedung kampus yang sempat mau ditutup di Dharmasraya kan, salah satu kampus 3 kan. Jadi itu menyenangkan menolong orang lain, maksudnya ada kebahagiaan tersendiri, jadi akhirnya senang. Terus kami kan punya bina desa juga dengan masyarakat. Nah mulai tuh bahas-bahas sosial ekonomi pertanian, mulai dari kenapa kita impor, kenapa petani enggak sejahtera dan lain-lain. Seru sih gitu kan. Nah sampai ada 2 hal yang buat aku bimbang. Apa? Tuh bulan depan harus nyalonin diri lagi jadi ketua BM atau ikut program fast track. Wow. Tahu nggak program fast track? Di fakultasmu ada? Di fakultas aku baru anak 16 sih yang merasakan. Oh iya, baru anak 16. Kalau kami udah dari 2012 sih. Imam. Iya, Katipan kan juga fast track. Katipan kan, Kak Windy. Jadi fast track itu akselerasi kan. Jadi kita tertuju kuliah S1 tapi udah kuliah S2 kan. Itu enak banget. Nah, bimbang tuh mau milih yang mana. Nah, ya akhirnya kepilih jadi ketua BEM, gubernur BEM. Ya ditinggalin lah tuh fast tracknya, nggak jadi daftar. Menyenangkan kan ikut demonstrasi, beberapa demonstrasi, memperjuangin masyarakat dan yang lain, sampai lanjut lagi di BEM ikut demonstrasi. Semester 7 itu semester 8 kuliah aku udah gak ada lagi, jadi emang bisa fokus sampai semester 9. Cut dulu, cut gitu. Bentar, cut. Kamu pelan-pelan rekam loh. Suka kali tiba-tiba. Sengaja. Tunggu. Oke, mulai. Yo, kayaknya udah. Tadi sampai mana tadi itu? sampai bangunan. Oke. Ini tadi. Ya itulah kisah-kisah singkat tentang aktivisme gitu. Padahal aku orangnya nggak seserius itu. Nah, iya kan karena kau nggak seserius itu kan. Kenapa kau nggak mendalami aja, kan duniamu dunia seni nih kemarin tuh kan, dunia kreatif ya. Kenapa nggak milih, banyak loh UKM yang ke seni atau kayak pokoknya kreatif gitu deh gitu. Kenapa jatuhnya malah ke BEM gitu? Iya, tahu nggak, aku dulu open recruitment sinematografi. Serius? Iya, serius. Open recruitment sinema aku. Terus nggak lulus? Tapi bukan nggak lulus, nggak lanjut karena udah terpilih jadi wakil ketua waktu itu. Fokusnya di sana. Jadi ya nggak apa-apa lah, aku tinggalin dulu lah yang itu. Kayaknya di BEM kayaknya seru sih. Jalanin sampai akhirnya ya ada berani apa perjuangan kawan-kawan mahasiswa. Gila, muda sekali niatmu. Enggak, ini analoginya gini. Contohnya kau dikasih tugas lah sama gurumu, dikasih 100 soal kan, dan kau nggak mampu menyelesaikan permasalahannya. Nah, jadi karena kau nggak mampu menyelesaikan permasalahannya, kau minta tolong sama aku. Dan mau nggak tolongin ngerjain 100 soal ini? Terus aku janji aku bakalan nyelesain 100 soal itu, kupastikan 95 terjawab benar, tapi
Tapi kok gaji aku? Kok jokinya? Joki UN. Bukan. Tapi kok kasih upah sama aku? Bukan joki, ini analogi. Joki kan dapat upah. Ya kan? Bukan dong. Jadi kok kasih aku upah 10 juta gitu. 10 juta. Nah, aku janji nih 95 terjawab lah, bener lah. Ya kan? Udah A lah nilai. Ternyata nilaimu yang bener cuma 2. Menurutmu gimana coba? Ya aku marah lah. Marah. Waduh. Marah ya kan? Ya iyalah. Kecewa nggak? Ya aku ini udah bayar nih ya. Aku laporin dong. Aku ini apa? Beringas nih. Minta Kecewa balikin ya duit. kan? Buat status ya kan? Marah, kecewa, tiba-tiba buat status, langsung Instastory, bad testimoni dong langsung. Bad testimoni ya kan. Nah, kurang lebih analoginya tuh kayak gitu. Jadi hari ini negara kita, negara Indonesia ini yang kita cintai ini, waduh, punya banyak sekali permasalahan kan. Mulai dari masalah pendidikan kita bermasalah, kesehatan kita juga bermasalah, ekonomi juga pertumbuhannya juga nggak naik-naik, guru-guru honorer, permasalahan kesejahteraan petani, bahkan negara kita kaya tapi nggak berdaulat dan lain. Nah, ada presiden, maksudnya ada pimpinan negara, presiden kah, gubernur kah, wali kota, DPR dan lain-lain, mereka janji bahkan nyelesain masalah ini kan. Nah, dengan fakta bahwasannya presiden, wali kota dan pejabat pemerintah itu kan kita yang gaji. Iya. Ya kan? Gajinya Pajak. lewat apa? Lewat kita bayar pajak ya kan. Nah, jadi kita tuh ngasih persoalan ke mereka untuk nyelesain permasalahan ini, kita gaji dan harus selesai gitu kan, karena mereka yang udah janji. Nah, kira-kira kalau misalnya mereka nggak berhasil nyelesain permasalahannya, kecewa nggak? Sama kayak tadi, pasti kecewa, marah. Yang justru aneh adalah ada orang yang nggak marah, ada orang yang nggak malah kecewa, ada ya. yang aneh juga yang aku lihat, malah ada yang bilang kayak, ya ngapain sih nyalain pemerintah terus, kan pemerintah juga banyak kerjaannya, nggak ngurus ini aja. Itu aku kayak mikir, jadi kayak kalau ada masalah kayak gini kita nggak boleh nyalain pemerintah, kan pemerintah itu tak gaji emang untuk menyelesaikan masalah kita gitu, mensejahterakan kita, dan malah masih ada argumen-argumen orang yang bilang kayak gitu. Yoi, bener banget kan. Jadi mereka tuh emang kita gaji untuk nyelesain persoalan itu. Terus ada teman-temanku yang bilang, ala nih Nanda nih pandainya ngeritik doang, nggak ngasih solusi. Nah itu benar sekali, sering banget itu. Loh, kok harus ngasih solusi? Yang harus ngasih solusi itu iya kan mereka yang di posisi itu. Yoi, masa kita yang disuruh? Ya udah kita aja dong yang diangkat kalau kayak gitu. Iya, sarkas banget. Ya aku mikir gitu juga kan. Emang kalian ada sering itu di Twitter sih, sering banget kan. Kayak emang kalian mahasiswa kan waktu demo-demo yang apa RUU apa kemarin tuh? Yang itu deh, yang RUU itu deh. Kemudian orang di Twitter heboh banget. Emang mahasiswa kalian gak ngasih apa sih untuk negara? Kalian mending belajar aja bagus-bagus daripada kalian demo bikin macet bla 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 kayak gitu kan. Terus kayak mikir lah, kalau misalnya kita nanya, emang kita udah ngasih apa ke negara? Satu, kita udah ngasih pajak nih. Kita udah ngasih sesuatu loh itu. Dengan mereka melengkapi fasilitas umum itu kan pakai uang pajak kita kan. Kita berarti udah ngasih sesuatu. Nah, kita juga minta hak kita dong. Tapi tiba-tiba mereka itu nggak ngelakuin gitu. Dan terus mereka bilang kalian kasih solusi dong lah. Ya udah kita aja di DPR sini, kita aja jadi presiden kalau misalnya minta solusi sama kita, kayak kesel gitu, tau nggak sih? Komen orang kan banyak banget jadi yang kayak gitu, ngeselin.
ngeselin kadang. Jadi kayak apa yang dilakuin mahasiswa tuh kayak salah aja gitu, nggak gerak, dibilang ikut Benar. doang, ketika gerak malah diginiin. Ya serba salah jadinya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, menurutku ya gerak aja, do the best aja kan. Sebaik apapun yang kita buat, ya tetap ada aja yang Ya nggak pasti suka. sih. Seburuk apapun yang kita buat, tetap ada aja yang suka ya. Firaun banyak pengikutnya. Benar. Nyantai aja, do the best aja lah untuk negara. Mungkin yang dilakukan waktu mahasiswa cuma bisa demonstrasi, cuma bisa ini, tapi nanti pasca ini mungkin bisa mulai bisa berbuat banyak kayak gitu. Benar. Kemudian kan dengan Nanda aktif di BEM ini kan sering ikut demo, sering rapat-rapat lah ya, yang udah berkecimpung dunia politik lah ya. Itu orang tua tahu nggak sih? Dan apa tanggapan dari orang tua? Tahu, orang tua tahu, papaku tahu, support. Yang nggak support tuh mama. Udah pasti itu. Udah pasti, ya kan. Takut banget lah pokoknya, karena image demonstrasi itu di orang tua tuh buruk banget gitu kan, bakar anarki nggak sih jadinya? Tapi selagi kita manajemen dengan bagus, jadi biasanya aksi itu kita siapin hamin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, emang di manajemen dengan bagus. Koordinator lapangannya siapa, jenderal lapangannya siapa, koordinator masing-masing kampus siapa, negosiatornya siapa, tim medisnya siapa, itu udah kita siapin tuh. Terus kita pakai identitas biar nggak ada penyusup. Selagi di manajemen dengan bagus tuh aksinya, alhamdulillah nggak pernah chaos gitu, nggak pernah anarki, selagi emang kita manajemen dengan bagus. Tapi yang namanya orang tua ya pasti nggak support lah mama itu, kena marahin terus ya kan, izin ma besok mau aksi nih, apa nggak boleh. Nah, besok izinnya ketika dia lihat kan, ya udah demonstrasi nih, udah aksi nih, udah datang, ya mau gimana lagi, ya udah jangan yang paling depan ya. Padahal yang megang toa siapa? Rupanya di depan yang paling depan. Iya lah, yang megang toa siapa? Ya cukup ini sih, cukup ada perdebatan batin untuk ikutin orang tua atau gimana gitu. Akhirnya diyakinin selagi baik-baik aja, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang ya kan. Iya, tau nggak, aku pernah nggak izin demonstrasi ke Jakarta. Hah, ke Jakarta? Terus? Jadi waktu itu ada aksi nasional kan di BEM seluruh Indonesia. Oktober 21 Oktober kan. Jadi kita putusin tuh tanggal belasan lah, 16-an, seminggu sebelumnya sama teman-teman. Yuk ke Jakarta yuk, ikut. Gak ada duit kan, naik bus dong, Masya Allah. Naik bus 3 orang tuh, bertiga, gak ada duit. Akhirnya ya iuran sama teman-teman dapat lah, dan Jakarta langsung berangkat. Sampai Jakarta ditelepon dong, lagi di mana? Di Jakarta, gue bilang. Terus? Loh, ngapain di sana? Ada acara apa? Demo. Ya Allah. Ya Allah, kau jadi mamamu, aku udah. Waduh, udah kena. Udah kena ayat kursi lah, udah ngerasa. Kalau kau dekat aja tuh, mungkin kau udah dipasung loh, biar nggak bisa kemana-mana. Makanya kan. Jadi minta izin lah, ya udah ini insya Allah nanti nggak ricu kok, orang di Jakarta, orang sama teman-teman yang lain, paling baris-baris di belakang gitu. Ya udahlah,
harus selamat gue ya sampai balik kayak gitu. Rupanya waktu kita konsolidasi sama Mas Yolain ditunjuk dong jadi koordinator lapangan. Waduh. Aduh. Iya gimana kan? Waduh kalau misalnya sampai Medan udah tinggal nyawa ini, aduh. Kalau aku ngebayangin orang tua anakku kayak gitu, pulang-pulang ku kasih ayat kursi, dimarahin. Iya, ya Allah gila sih, parah banget itu. Nah, gara-gara ikut demo tuh sering ninggalin kuliah nggak sih? Keganggu nggak sih kuliah gara-gara jadi aktivis? Apa ya? Dibilang terganggu karena aku udah terlalu apa ya? Udah cukup tahu pattern dosen ngajar itu deh. Kayak gitu-gitu aja nggak sih? Ada dosen ngasih slide, ujung-ujungnya emang kita belajar di luar. Kalau kalian dosen yang ngasih slide ya? Contohnya kayak ada beberapa dosen yang nggak kayak SMA atau nggak yang detail pelajaran ini. Aku tuh suka yang kayak gitu, lebih paham yang kayak gitu daripada dosen ngasih slide terus bacain slide terus disuruh presentasi. Apalagi temen kita yang presentasi dan masalahnya bertanya tuh kayak bener, sia-sia dan aja. masalahnya tau gak sih kalau di jurusan aku itu kan dibagi per kelompok nih. Jadi yang ngajar itu ya mahasiswa, yang kelompok itu yang presentasi, yang jawab, yang nanya, yang jawab, yang ngerti lah kan. Nah, nanti dosen itu di akhir cuma kayak kerangkum doang loh, tapi kayak apa yang kita jawab itu kayak nggak dijelasin loh itu benar atau salah gitu loh. Jadi kayak aduh ngapain sih? Ngapain? Gak ada solusi. Aku bertanya sama teman aku. Toh juga tadi malam aku ngelihat dia download PPT juga di Google. Jadi kayak seakan-akan kalau aku ya mikir ya, untuk nanya jawab itu cuman kayak ingin nambah poin dan cari perhatian dosen sih biar anggap aktif. Itu biar dia aktif. Iya. Ya ujung-ujungnya emang kayak gitu sih. Jadi menurutku kuliah tuh yang penting masuk aja. Yang penting masuk, absen aman, aku bisa belajar di luar. Maksudnya bisa nge-review di kosan, di pustaka. Lebih enak gitu sih. Emang dilakuin tuh review di luar? Alhamdulillah. Sekali-sekali. Sama aja. Kebanyakan kebun semalam dong. Sudah ketebak. Jadi apa ya? Yang penting jadinya kuliahnya yang penting absen aja di sana. Iya sih. Absen yang penting hadir, terus bisa nge-review pelajaran di jam waktu lain. Nah, kalau waktu zaman-zaman demonstrasi dan kuliah, alhamdulillah absen aman. Aman dalam artian macam-macam kan. TA? Kadang absennya ada, orang yang nggak ada. Iya. Iya, kadang kan kita dikasih jatah 3. Dimanfaatkan dong jatah itu. Dimanfaatkan bener-bener. Kadang dosennya ada yang nggak coret absen, ya di akhir aja isi absennya. Nah, yang penting itu menurutku kita paham mata kuliahnya nggak harus di ruangan kelas, kayak gitu. Jadi kalau ada hari Senin sampai Minggu, biasanya hari Jumat tuh buat aku nge-review pelajaran. Hari Jumat emang sengaja nggak aku ambil mata kuliah di hari Jumat. Semua di-review mata kuliah tentang apa. Karena semakin belajar di kelas, semakin nggak ngerti. Emang iya benar. Awak nanya sama temannya. Belum lagi kalau di jurusanmu sekelasnya berapa orang? Berapa ya? 22-an atau kadang sampai 40. Mending ini aku 60 dong. Ya satu kelas 60 gimana dong bisa ngertinya. Makanya aku tuh selama aku kuliah di kelas ya. Kuliah di kelas maksudnya sebelum aku semester 5 kan udah pemecahan konsentrasi nih. Kalau di konsentrasi kan dikit-dikit nih orangnya. Selama aku berapa tahun itu kuliah? 2 tahun ya berarti ya? 2 tahun berapa sih? 2 tahun ya, 4 semester. Aku kuliah dalam kelas, aku tuh kalau udah duduk
kan makanya aku sering duduk di depan. Kenapa? Karena deket langsung sama yang presentasi gitu. Tapi kalau aku udah telat aja, kan itu rebutan nih di depan. Kalau udah telat terus pada bangku depan masuk dan aku duduk di nomor 2 aja gitu, nomor 2 misalnya sudut, nggak akan ngerti apa-apa dong. 60 orang cuy dalam kelas itu, bayangin. Nggak ngerti, makanya nggak ngerti apa-apa. Iya, kita kalau jurusan aku sering kuliah di ini, di gedung seminar E, seminar F, itu kuliah di situ, bayangin dong. Gila sih. Iya, apalagi dosen-dosen yang kadang nggak peduli kan, mau ngapain di belakang. Jadi ya kayak gitu ya. Alhamdulillah kuliahnya nggak pernah keganggu lah, tetap masih bisa. Oke. Oh ya, untuk ini pendapat ya, aku nanya pendapatmu. Kebanyakan ya kalau dalam organisasi ada wawancara, nanya kan selalu milih kuliah atau UKM gitu. Kalau menurut Nanda sendiri pertanyaan itu sebenarnya harus nggak sih ditanyain gitu? Dan kalau emang harus ditanyain, kalau Nanda sendiri milih apa? Kalau dibilang harus ditanyain ya, menurutku itu pertanyaan yang nggak masuk dalam prioritas sih. Kalau ada 10 pertanyaan prioritas, paling dia di nomor 9 atau nomor 10. Kalau aku ya, menurutku. Nah, karena kalau menurutku kampus itu kan tempat kita untuk ngebentuk karakter seseorang kan. Nah, untuk ngebentuk karakter seseorang di kampus itu ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi, kan? Penelitian dan pengabdian masyarakat. Gila, lanjut. Jadi kita nggak cukup cuma pendidikan doang, kita nggak cukup cuma kuliah doang, kita nggak cukup penelitian doang, dan kita nggak cukup mengabdi masyarakat doang. Tapi dia disandingkan ketiganya, pendidikan dan pengabdian. Jadi pilih mana kuliah atau organisasi, ya kedua-duanya, karena itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah, kenapa aku milih jalan pengabdian itu? Akhirnya aku pilih di BEM yang bakalan bisa ngelakuin Tridharma perguruan tinggi itu. Nah, di BEM apa sih jalan-jalan pengabdiannya? Nah, menurutku kalau di BEM jalan pengabdian masyarakatnya itu bukan hanya soal bakti sosial kan, bukan hanya soal bagi-bagi sembako dan lain-lain, justru lebih besar daripada itu. Pengabdian masyarakat untuk ngadvokasi permasalahan masyarakat, ngebantuin persengketaan lahan kah, kita advokasiin. Masyarakat resah dengan undang-undang kah, kita demonstrasiin. Menurutku itu adalah langkah pengabdian masyarakat yang gak sebatas hanya bakti sosial doang. Jadi itu menurutku satu kesatuan sih. Jadi kita nggak bisa jadikan pemilihan kuliah atau organisasi, tapi disandingkan kuliah dan organisasi. Mantep tuh sebenarnya. Ya sih, karena kayak kalau disuruh milih gitu, jelas kita masuk UKM itu dalam universitas ya, dalam universitas kan. Nah, otomatis kita masuk ke universitas itu kan memang untuk kuliah sebenarnya gitu. Nggak ada jalur SNPTN langsung ke UKM ini kan, nggak ada kan. Itu kan lewat jalur dan jurusan, sebuah jurusan juga kan gitu. Jadi kayak menurut aku, dan aku sering menemukan pertanyaan seperti itu di organisasi, kayak apa sih disuruh milih yang prioritas mana yang kayak pengen diutamain gitu. Kenapa nggak saling berjalan bersama aja gitu, saling berjalan beriringan kan bisa saling melengkapi kan gitu. Nah, tadi ada pertanyaan yang ketinggalan tentang masalah kuliah tadi ya, tentang absen. Ini menurut Nanda, kira-kira absen sebagai syarat ujian itu perlu nggak sih? Maksudnya gimana? Perlu nggak sih gitu? Ada syarat nih, absennya nggak boleh lebih dari 4, nggak boleh lebih dari 3 gitu. Kalau yang nggak cuman misalnya pintar nih tapi kan absennya banyak, ujung-ujungnya dia nggak boleh UAS, nggak boleh ujian segala macam gitu. Menurut Nanda Oke. Nah gini,
Kalau aku ngebaginya dunia kampus maupun dunia politik kampus ya, demonstrasi dan lain-lain. Jadi ada dua tuh, antara moral dan formal. Jadi menurutku tuh sama kayak kita tuh tamat disuruh ngurus syarat harus punya sertifikat minimal poinnya 50 kan. Menurutku awal-awalnya sih ngapain? Menurutku organisasi itu nggak harus punya sertifikat. Dengan itu kan. Nah, aku tuh ngelihatnya dari dua sisi, antara moral dan formal. Tahu nggak, Lir? Ya coba, ayo jelasin. Itu sama kayak kita di kelas kan. Jadi di kelas ada orang yang selalu titip absen, tapi nilainya A. Itu menurutku sah-sah aja kan? Iya. Sah-sah aja. Tetapi kalau kita lihat dari segi moral, kayak nggak bagus gitu. Masa iya dianya nggak pernah masuk kelas tapi tiba-tiba dapat nilai A. Kalau dilihat dari sisi moral nggak bagus, tapi sah-sah aja. Dengan itulah makanya harus ada prosedur atau yang sering aku sebut formal, legal formal. Makanya dibuat aturan maksimal absen itu 3 kali sebagai syarat prosedural, sebagai syarat legal formal. Aku sih melihatnya itu, jadi sah-sah aja sih menurutku ada aturan kayak gitu, walaupun banyak yang melanggar dan tetap bisa ujian, tapi dari segi prosedural itu emang harus ada dalam menentukan standar absensi. Menurutku sih kayak gitu. Jadi dilihat dari segi moral dan dari segi legal formal kayak gitu. Paham nggak? Paham. Intinya ya gimana ya? Karena ini nggak sih penilaian manusia juga nggak sih jatuhnya? Penilaian manusia. Iya, karena balik lagi gitu. Ketika dia itu nggak pernah datang, padahal kita nggak tahu dia ngapain di luar sana. Mungkin dia belajar mati-matian, kita kan nggak tahu ya. Tapi ya harus ada ini lagi sebagai, pasti ada kayak kesenjangan sosial gitu. Kenapa aku yang rajin datang, kenapa dia yang nggak pernah datang tapi nilainya kayak gini ya? Balik lagi seperti itu. Penilaian manusia juga nggak sih untuk menghindari seperti itu, singkatnya mungkin. Jadi menurutku kayak tadi aku persingkat nih. Jadi dalam suatu organisasi, dalam hal ini organisasinya adalah sebuah institusi perguruan tinggi, tentu untuk menghindari banyaknya penilaian dari orang lain secara subjektif mungkin, maka dibuatlah standar seperti itu gitu. Itulah standar penilaiannya. Kurang lebih menurutku sih kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya ya. Gimana sih sebenarnya citra anak BEM di mata mahasiswa lain? Waduh, berat pertanyaannya. Aduh, gimana ya? Positif dan negatif sih, Ren. Maksudnya ada yang menyanjung dan ada yang menghujat. Jadi banyak banget gitu. Ada yang ngebully, ada yang nge-support. Jadi tergantung. Kalau yang sering Nanda alamin 50-50. Dua-duanya hidup itu adil ya. Sering dijalanin. Kayak dulu pernah dihujat soal demonstrasi ngapain. Jadi menurutku penilaian seseorang terhadap orang lain itu berbanding lurus dengan pemahaman yang dia punya, dengan pengetahuan yang dia punya, dan sesuatu yang dia lihat. Menurutku sih kayak gitu. Oke. Baik apapun yang aku lakukan tetap aja ada yang nggak suka. Tapi pertanyaannya kenapa dia nggak suka? Karena mungkin pemahamannya, pengetahuannya, dan apa yang dilihat tidak sama dengan persepsi aku gitu. Orang-orang yang support
kita di BEM karena mungkin dia punya pengetahuan yang sama, pemahaman yang sama, dan sama dengan apa yang dia lihat terhadap sesuatu. Aku kasih contoh lah, kayak contohnya waktu kita demonstrasi di kampus tentang kampus 3 Darmasraya yang yang mau ditutup waktu itu. Teman-teman kampus 3 Darmasraya waktu itu support mereka. Ayo dong demonstrasi, ayo dong kita perjuangin hak kita. Kenapa mereka bisa nilai kayak gitu? Karena mereka memiliki pemahaman yang sama denganku, pengetahuan yang sama denganku, dan permasalahan yang sama-sama kita lihat, ya kan? Dan banyak juga yang ngebully. Yang ngebully tuh biasa fakultas-fakultas lain. Katakanlah ya fakultas, ada teman-teman yang ngebully dari fakultas ekonomi kah, fakultas fisip kah, hukum. Aduh. Bahkan fakultas pertanianku, fakultas teknik banyak yang ngebully. Kenapa? Karena mungkin mereka nggak ngerasain permasalahan itu. Tahu nggak? Permasalahan itu dekat sama mereka gitu. Karena mungkin mereka teman-temanku yang di pertanian khususnya ada yang ngebully juga. Karena mungkin ekonominya jauh lebih tinggi daripada teman-teman yang lain kan. Atau mungkin karena dia nggak benar-benar ngerasain permasalahan itu. Jadi penilaian itu terjadi karena apa yang dia tahu, apa yang dia paham, dan apa yang dia lihat. Menurutku wajar aja sih, dari situ mulai mendewasakan diri. Pro dan kontra itu biasa, mungkin dia belum paham. Nah, karena pro dan kontra adalah hal yang biasa, solusinya ngobrol. Solusinya kita diskusi, kita coba berargumen. Dan banyak sekali teman-teman yang awalnya ngebully, karena kita ngobrol akhirnya dia support. Jadi sih kayak gitu. Berarti semua orang yang misalnya anggapnya kasarnya menghujatmu selama di BEM itu kau ajak ngobrol gitu ya. Berarti apa yang gimana cara memulainya itu gitu? Kenapa tiba-tiba berani ngajak ngobrol gitu? Nah itu dia. Aku banyak nemuin yang aku ajak ngobrol tuh tentu orang-orang yang level hujatannya tuh udah luar biasa. Nih aku kasih level tuh. Level hujatan. Yang pertama level 1 lah. Hujatannya tuh biasa hujatan body shaming kan. Ngapain nih segendek nih demo-demo nih, nggak jelas lu ada. Aduh, itu biasa nggak aku peduliin tuh. Ya, ada bulian. Kayak kau udah makan bulian itu dari SMP lah. Aduh, iya. Bul. Waduh, jangan dipanggil lagi dong. Ada bulian level 2 tuh. Bulian level 2 nih biasanya udah agak sedikit bagus sih, maksudnya tapi masih level 2. Contohnya kayak, malah ngapain nih si Nanda nih sok-sokan nih, ganti nama doang ya dari gendut Nanda. malah ini eksistensi doang ini. Jadi levelnya udah mulai naik. Biasanya nggak aku ajak ngobrol karena level hujatannya itu subjektif dan sentimen, pakai sentimen gitu. Nah, yang aku ajak ngobrol adalah orang-orang yang nggak hujat tapi pakai argumen. Contoh kayak kemarin RUU PKS, tahu nggak RUU PKS? Tahu. Nah, kan kita nolak RUU itu. Ada yang hujat, ngapain nih BEM demonstrasi tentang RUU PKS? Kan RUU PKS bagus berdasarkan pasal sekian, ini kan bagus. Nah, gimana dong? Kan keren, hujatannya keren, buliannya keren. Jadi orang-orang kayak gitu tuh yang diajak ngobrol. Akhirnya kita ngobrol, diskusi lewat DM. Berarti Nanda ini menerima merespon hujatan-hujatan yang keren gitu ya? Iya, level hujatannya tuh udah ya bisa diajak ngobrol. Biasanya kita DM atau WhatsApp, atau bisa ngumpul bareng, sama kayak PTNBH kampus kan dia menolak tuh. Terus teman-teman yang lain mengkritik gerakan kita. Seharusnya gerakan itu kayak gini, strateginya gini. Kan bagus dong kritikannya. Soalnya buliannya keren gitu. Akhirnya kita ajak ngobrol, kita punya gerakan kolaboratif jadi. Dan itu menurutku
keren. Iya sih, benar. Nah, ini pertanyaan terakhir sih. Udah terakhir ya? Terakhir agak ya udah terakhir aja deh. Oke. Apa makna hidup mahasiswa dari Nanda dan dari nggak jadi terakhir deh, ternyata masih ada satu lagi dong. Nah. Iya. Oke, ini yang ini dulu deh. Apa makna hidup mahasiswa untuk Nanda sendiri deh dulu? Berat pertanyaan dari itu. Oke, pesan berat semua deh pertanyaan dariku tadi. Enggak, dari tadi kita masih bisa ketawa. Ini cukup berat. Oke. Hidup mahasiswa ya, long life student. Waduh. Jadi kalau aku maknain hidup mahasiswa itu adalah sebuah kata-kata yang punya makna untuk umur yang panjang terhadap perjuangan mahasiswa. Gerakan mahasiswa ini udah dari dulu. Gerakan anak-anak muda ini udah dari dulu, mulai dari anak-anak muda menculik Bung Karno, ya kan? Mahasiswa demonstrasi, gerakan tahun-tahun 60-an, ke tahun-tahun 70-an sampai tahun 98 kan, sampai hari ini gitu. Hidup mahasiswa itu berarti menyelamatkan mahasiswa dari kenyamanan. Itu adalah kata-kata yang selalu kita kobarkan ketika demonstrasi untuk menyelamatkan mahasiswa agar tidak hedon, tidak apatis dan lain-lain. Karena banyak mahasiswa yang harus kita selamatkan pemikiran. Maksudnya gini, mahasiswa itu harus kritis gitu. Maksudnya fungsinya itu bukan hanya pendidikan tapi pengabdian kan. Agen of change, gerakan perubahan, iron stock dan lain-lain emang berguna bagi masyarakat kan. Maksudku mahasiswa itu harus kayak gitu, dan platformnya nggak harus di-ban. Paham nggak? Iya. Platformnya nggak harus di-ban. Kayak Arin kan bangga banget tuh. Teman-teman mengkritik juga RUU tapi pakai caranya teman-teman gitu. Nggak harus nggak harus demonstrasi, nggak harus aksi. Hidup mahasiswa itu kita kritis terhadap pemerintah, tapi dengan jalan kita masing-masing. Nggak harus turun ke jalan, nggak harus demonstrasi teriak-teriak, tapi ngelakuin dengan cara-cara yang kita punya. Kayak contohnya Arin kan buat video dokumenter waktu itu, buat aksi gerakan lewat media. Terus aku tuh pengen kayak teman-teman yang kesenian, nggak hanya soal perform ngeband, tapi buat drama musikal kritik pemerintah, ciptain lagu-lagu tentang perjuangan, ya kan? Buat teman-teman yang katakanlah teman-teman jurusan di IT, buat buzzer, ya kan? Buat trending topik suatu isu, buat teman-teman yang di katakanlah ada di organisasi jurnalis kayak di kampus ada Genta Andalas. Nah, mereka bisa jadi partnernya kita dalam mengkritik suatu pemerintahan gitu, dalam memperjuangkan apapun. Jadi hidup mahasiswa itu adalah kata-kata yang selalu kita getarkan ketika aksi yang menyatakan tentang sebuah harapan umur yang panjang terhadap perjuangan mahasiswa. Karena yang berjuang itu hari ini memang harus mahasiswa, siapa lagi? Emang idealismenya, kemewahan dan juga kepentingan masyarakat yang dibawa emang harus itu yang digetarkan gitu. Kalau ngelihat partai politik tiba-tiba berbuat baik tuh kayaknya ada yang aneh gitu. Iya. Kayak apalagi nih rencananya. Nah itu dia. Mau ngapain lagi ini gitu. Tapi kalau udah mahasiswa yang gerak berarti emang ada yang masalah. Karena kepentingan kita bukan kepentingan politik, tapi kepentingan value ya, nilai-nilai masyarakat yang kita bawa. Teman-teman boleh bergerak lewat apa saja, nggak harus turun ke jalan juga sih. Menurut gue kayak gitu. Benar. Nah, ini terakhir. Gimana menurut Nanda, mahasiswa sekarang gitu? Apakah masih memegang status sebagai agent of change atau gimana? Gimana ya? Aku nggak punya datanya sih. Maksudnya
kalau dikasih kesempatan search datanya mungkin aku bisa kasih kesimpulan. Tapi menurutku ya, yang pertama aku lihat dari dua sisi. Sisi pertama mungkin banyak mahasiswa yang udah terlalu nyaman, punya ekonomi bagus, punya masa depan cerah, sampai lupa dengan teman-teman yang lain. Di BEM tuh aku rasain kayak gitu, banyak loh ternyata teman-teman yang gak mampu, yang nggak bisa kuliah gitu, pulang kuliah nggak ke kos tapi kerja. Nah walaupun kita mampu harus tetap nolong juga gitu, nggak kemudian membuat kita jadi apatis. Kenapa? Karena hal kecilnya untuk teman-teman yang punya ekonomi tinggi yang kuliah di suatu institusi, sadar atau tidak, dia itu disubsidi. Bangku kursi yang dia pakai, papan tulis, itu disubsidi lewat APBN kan, 20% untuk pendidikan kan. APBN tuh lewat pajak masyarakat kan, kalau ditarik ke sana. Jadi dia duduk di kursi institusi perguruan tinggi, menurutku bukan hanya kehebatan dia, tapi kehebatan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, oleh karenanya harus ada tanggung jawab sosial dia miliki. Kayak gitu, melihat kondisi mahasiswa sekarang. Meskipun begitu, banyak juga ternyata teman-teman mahasiswa yang kritis, dan uniknya sekarang yang aku bangga gitu, kritikan mahasiswa yang hadir justru lebih unik gitu, maksudnya lebih sensasional. Waktu demonstrasi RUU kan banyak yang pakai karton ditulis pakai premis cukup scan aku udah capek panas-panasan, skincare mahal, masa RUU dilanjutkan. Iya. Udah lebih kreatif ya cara menyuarakan pendapat. Meletakkan esensi dalam sebuah sensasi. Kan keren tuh. Buat video tentang demonstrasi yang sedih, kan itu menurutku luar biasa gitu. Ada kreativitas baru dibandingkan dengan senior kita yang demo tahun 98 yang sebenarnya sedikit mono gitu kan, tembak-tembakan lah, teriak-teriak. Jadi sekarang udah lebih kreatif. Itu sih yang membuat senang. Oke, mungkin ada lagi itu aja. Itu aja. Jadi segini ya. Mungkin terakhir deh, kata-kata terakhir ini nggak pertanyaan nih. Waduh. Apa kata-kata terakhir atau pesan, harapan dari Nanda? Ini kan udah nggak mahasiswa lagi ya, tapi harapan untuk mahasiswa Indonesia. Harapan untuk mahasiswa Indonesia, pertama harus ingat Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi teman-teman kuliah bukan hanya kuliah doang, bukan hanya pendidikan doang, tapi ada penelitian. Dan bukan hanya pendidikan dan penelitian doang, tapi ada pengabdian masyarakat. Nah, teman-teman berhak melakukan pengabdian masyarakat apapun. Mau itu bakti sosial, itu sangat mulia. Mau itu bagi-bagi sembako atau apapun, bina desa, itu sangat mulia. Tapi menurutku pengabdian masyarakat yang benar-benar pengabdian adalah memperjuangkan masyarakat di jalanan, di kursi-kursi perdebatan dengan anggota dewan, di kursi-kursi lobi dengan pimpinan, wali kota, gubernur, presiden, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Menurutku itu adalah jalan pengabdian masyarakat. Jadi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat tetap harus disandingkan. Itu mahasiswa. Gila, bijak sekali. Girls. Berbanding terbalik ya waktu SMP. Ih, sumpah gila sih. Parah. Padahal SMP duduk paling belakang ya kan? Iya, ini guys, teman-teman, ini membuktikan bahwa dimanapun Anda duduk semasa sekolah tidak menjamin kesuksesan Anda di masa depan. Iya. Bener iya nggak loh. tuh?
teman-temanku yang duduk di belakang keren-keren nggak? Padahal UI ya kan. Iya, ini aku bagian di belakang juga loh. Aku bagian tim-tim belakang loh. Iya, itu makanya Batur Unpad ya kan. Iya, Ilham, Undu juga. Triharto di mana sih? Polmed, masalah Polmed ya. Jurusan apa? Nggak tahu karena nggak pernah interaksi juga sama dia. Oke, tapi ya sih kayaknya tim-tim duduk paling belakang ini keren sih. Amin. Iya dulu Temen-temen nih, udah nggak usah duduk di depan. belakang aja itu. Iya. Soalnya dulu tim yang paling duduk paling belakang itu ya berandal kayak kalian sama K-popers. Wah, iya ini anak kita. Ya kan, bener kan? Nah, makanya aku, Windy, siapa lagi, Safira, Evi, siapa lagi ya? Pokoknya yang anak-anak K-pop juga kan duduk di belakang juga. Mau pakai popers nih, bahaya. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Wah, sangat luar biasa bermanfaat dan sangat-sangat berat ya pembahasan hari ini ya. Semoga saja ini bermanfaat dan jika ada kata-kata yang menyalahi atau misalnya tidak disetujui oleh teman-teman, mungkin ya nggak usah ditelan bulat-bulat apa yang kita obrolin gitu, karena ini pendapat kita ya Nan ya, ini kan perspektif kita juga gitu. Jadi untuk apa sih memperdebatkan pemikiran orang kayak gitu. Dan jika ada yang ingin merekomendasikan topik apa yang akan dibahas selanjutnya, bisa komen aja. Dan jangan lupa like, subscribe. Dan itu aja. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye.